Ya, mari kita akan persiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan sambil kita mau angkat satu nyanyian. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kami bawa setiap hidup kami kepadamu Tuhan. Katakan pujian dan syukurku. Pujian dan syukur ku bawa kepadamu Tuhan. Ku bawa padamu dengan segala kerendahan hati kami. Ku persembahkan. Kami sadar Tuhan, sadar bila kami boleh ada sampai hari ini hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukan karena kekuatanku. Mari sama-sama katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Kami bawa pujian syukur kami kepadamu Tuhan. Pujian dan syukur ku bawa padamu dengan rendah hati. Amin. Kami sadar Tuhan, sadar bila kami boleh ada sampai hari ini, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, karena kekuatan-Mu. Mari sama-sama katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Oh, ku tahu hidupku Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu Tuhan. Di mata-Mu segenap hidup kami, segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku, oh, ku tahu hidup kami adalah penyembahan. Kami memberikan penyembahan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami memberikan setiap hidup kami kepada-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan-Mu, oh, ku tahu hidupku Tuhan. Hidupku berharga di mata-Mu. Di mata-Mu segenap hidup kami. Persembahan hidup kami bawa kepadamu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudara. Katakan pujian dan syukurku
kami tahu Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini, semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Mari bawa hidupmu kepada Tuhan, katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, di mata-Mu segenap hidup kami. Persembahkan, ku tahu hidupku Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan, Kau ciptakan dalam kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, berharga di mata-Mu segenap hidup kami, segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Naikkan pujian ini sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, saudara. Hidupku, hidup kami adalah penyembahan. Terima kasih Tuhan. Oh, Kau ciptakan. Terima kasih Tuhan, kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku Tuhan, ku tahu hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau buat kami berharga di mata-Mu, di mata-Mu segenap hidup kami bawa kepadamu Tuhan. Oh, kami persembahkan, persembahkan. Ku tahu hidupku Tuhan, oh, ku tahu. Mari sambil mengangkat tanganmu saudara, sembah Dia, berikan pujian, berikan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Berikan hidupmu kepada Tuhan. Oh, Kau ciptakan kemuliaan-Mu. Berharga di mata-Mu segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Terima kasih kebaikan anugerah Tuhan yang membuat kami dapat menyembah Allah yang benar. Allah yang benar itu Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada Allah yang lain bagi kami. Engkau satu-satunya, dan Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang berfirman, bila 2 orang atau 3 orang berhimpun di dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Itu sebabnya, ya Tuhan, datanglah kepada kami. Kami membutuhkan Engkau.
kami datang kepadamu juga untuk sujud menyembah. Bahkan hidup kami adalah hidup untuk menyembah. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus menolong kami semua. Sucikan, kuduskan hati kami dengan darah yang mahal itu. Layakkan kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami siap untuk mendengarkan firman Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, puji Tuhan. Bersama istri saya sampaikan salam. Itulah ada orang-orang yang sudah menang atas cuaca yang sangat tidak menunjang hari-hari ini, hujan keras. Tapi kalau kita bisa melewati, berarti kita adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, temanya hati-hati hilangnya keselamatan. Kalau saudara tanya saya, keselamatan bisa hilang? Alkitab mengatakan bisa. Saya tidak mau menjawab dari jawaban saya, tapi jawaban firman Tuhan mengatakan keselamatan itu bisa hilang. Ya, apalagi di akhir zaman ini kita perlu waspada dan berjaga-jaga terhadap segala godaan untuk berbuat dosa. Sebab dosa menyebabkan hilangnya keselamatan. Ya, jadi kalau orang percaya sudah lahir baru, sudah bertobat, namun nanti satu waktu kembali kepada dosa, maka hilanglah keselamatan itu darinya. Itu sebabnya Tuhan mempercayakan jabatan-jabatan dalam gereja, karunia-karunia dalam gereja untuk menuntun umat Tuhan jangan sampai kembali kepada dosa, agar umat Tuhan adalah orang yang diselamatkan. Ya, jadi hati-hati karena Alkitab mengatakan keselamatan itu bisa hilang. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, Ya, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. ya. Tetapi marilah kita saling menasihati. Saling menasihati. Inilah untungnya ada kesempatan ibadah. Jadi dikatakan Alkitab, janganlah menjauhkan diri. Karena di akhir zaman banyak orang menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Tinggal di rumah tidak menguntungkan bagi keselamatan. Melainkan dalam persekutuan ada saling menasihati, saling mengingatkan, saling menolong, saling menegur, saling menguatkan satu dengan lain. Dan di dalam pertemuan itu adalah pribadi Tuhan Yesus di tengah-tengah kita. Jadi kita mau berjumpa dengan Tuhan. Ya, itu sebabnya mari kita perhatikan baik-baik bahwa jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ayat 26 sampai 29. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, Ya, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. jadi jangan sengaja berbuat dosa. Tidak ada lagi korban. Artinya kita tidak menghargai korban Kristus. Kita sia-siakan. Kita menginjak-injak darah anak domba Allah itu. Ya, terus. Tetapi yang ada ialah kematian Nah, yang mengerikan. itu artinya keselamatan hilang dan orang itu dibuang ke dalam lautan api. Terus Akan penghakiman dan api yang dahsyat Ya. yang akan menghanguskan semua orang durhaka. ya, Jika ada orang yang menolak hukum Musa,
Ya. ia dihukum mati tanpa belas kasihan Ya. atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Terus Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, ya, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya. hati-hati ya. Jangan sampai itu kita lakukan. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita sudah dibersihkan dari noda-noda dosa. Kita sudah dipindahkan dari maut kepada hidup. Lalu kita kembali kepada dosa. Ini orang menghina korban Yesus. Ya, terus. Dan yang menghina roh kasih karunia. Ya. Ayat 35. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Yang pertama, jangan melepaskan kepercayaan. Begitu lepas, maut. Ya, keselamatan hilang. Lanjut ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Kita diajar bertekun oleh Tuhan. Tekun itu artinya tidak berhenti. Terus menerus, terus menerus. Terus Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, ya, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. terus Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, ya, dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. sisa waktu yang singkat, akhir zaman. Sangat sedikit waktu. Kita berada di bab yang terakhir dari kitab cerita dunia ini. Harapan saya, kita adalah orang yang siuman sadar. Sebab banyak orang Kristen tidak siuman, tidak sadar. Praktek kehidupannya. Saya ingin saya selamat, saudara juga selamat. Ya, sebab harganya selamat itu mahal. Mahal, bukan murahan. Tidak. Makanya jangan sia-siakan. Harganya selama itu Allah kita turun ke dunia. Kita berpesta pora di dalam Natal. Ya, kita tidak tahu bahwa itulah Allah yang korban turun menjadi manusia. Lahir di mana? Di kandang. Saya dan saudara tidak mau semiskin apapun kita punya istri, jangan lahirkan anak di kandang binatang. Ini korban yang turun ke dunia. Ya, mari kalau kita memperingati hari lahir Tuhan, jangan cuma pesta pora, makan minum baju baru, tidak. Tapi kita memperingati bagaimana Allah menjadi manusia untuk korban. Ya, dihina, diludahi, jadi anak orang sederhana. Ya, Yusuf dan Maria, tukang kayu. Ya, dihina, diejek, macam-macam sampai di atas kayu salib. Hargai itu. Ya, maka kita akan selamat. Ketika kita mulai kurang-kurang penghargaan kita kepada pengorbanan Yesus, maka kita akan boleh tidak lama akan terhilang. Terhilang selamanya. Ya. Saya membayangkan saudara, api itu yang dikatakan Alkitab tidak terpadamkan. Dalam cerita Injil Lukas sudah dijelaskan orang kaya dan Lazarus dalam Lukas 16. Masuk di neraka orang kaya itu. Bukan karena dia kaya kalau masuk neraka. Tidak. Oleh karena kelakuannya yang tidak benar, dia masuk di neraka. Dan di sana siksaan luar biasa. Sampai dia bilang, aku mau minum, kasih suruh Abraham, Lazarus, kasih setetes air. Di sini panas menyengat. Enggak ada 1 detik, setengah detik lepas dari susah sengsara. Itu api yang tidak terpadamkan. Coba saudara dekat api. Coba saudara kasih masuk tangan.
Nah, bagaimana nanti di sana? Ya, itu orang kaya mau keluar, tidak bisa. Abraham mengatakan dari surga, antara engkau dan kami tidak ada hubungan. Tapi kalau orang masuk di surga, itu kebahagiaan kekal tak terbayangkan. Saudara kalau dapat uang banyak, ya, saudara naik pangkat jabatan menjadi apapun, saudara, ya, tidak bisa dibandingkan saudara dan saya ada di kekekalan di surga. Kebahagiaan selamanya, bukan setahun, 2 tahun, 10 tahun, tidak. Jabatan tinggi apapun di dunia tidak terus bahagia, tidak. Punya kekayaan banyak pun tidak selalu saudara bisa pegang, sungguh. Ya, ini nasihat buat kita, hargai korban Tuhan itu. Jangan melepaskan kepercayaan. Kita mau baca ayat 36 sekali lagi sampai ayat 39. Ibrani 10. Sebab kamu memerlukan ketekunan, Ya, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. ya. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, Sisa waktu yang singkat sedikit. dan ia yang akan datang Ya. sudah akan ada Ya. tanpa menangguhkan kedatangannya. Terus, Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. mari kita belajar benar dan hidup oleh iman. Percaya. Dan percaya terus. Ya. Lanjut. Dan apabila ia mengundurkan diri, Nah. maka aku tidak berkenan kepadanya. Kalau mengundurkan diri, ya banyak orang nanti mengundurkan diri. Cerita di Alkitab sudah dijelaskan. Banyak orang mengundurkan diri. Banyak orang murtad. Tidak lagi ikut Yesus. Itu keadaan akhir zaman. Dan orang kehilangan keselamatan. Artinya dibuang ke dalam lautan api yang tidak pernah terpadamkan apinya. Ulat pun tidak mati di sana. Ya, saudara belajar takut sama Tuhan. Ketika saya masih SD atau dulu waktu zaman saya namanya SR, Sekolah Rakyat, kelas 3, kelas 4. Guru agama saya di sekolah memberikan gambar, menerangkan gambar tentang neraka dan memberi gambar tentang surga. Ketika itu usia saya 9-10 tahun. Dan waktu saya melihat gambar neraka, bagaimana orang di sana disiksa, saya mulai menjadi takut sejak umur 9-10 tahun tentang penghukuman kekal. Saudara tidak bisa bayangkan di dunia ini, kecuali saudara coba bakar sampah, ya, apinya banyak menyala, kasih masuk tangan. Dekat saja sudah panas, apalagi masuk ke dalam. Itulah hukuman. Ya, jadi jangan mengundurkan diri. Percaya pada Tuhan, lanjutkan percaya itu sampai engkau sempurna. Ya. Terus dibaca. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Katakan, saya bukan orang mengundurkan diri dan binasa. Terus, Tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. ya, kita adalah orang percaya dan beroleh hidup. Katakan amin. Kita orang percaya dan beroleh hidup. Ya, jangan mundur. Situasi dunia, gejolak dunia membuat orang banyak khawatir. Ya, tetapi kekhawatiran manusia tidak menolong. Melainkan kalau kita datang pada Tuhan, kita percaya, itu menolong kita. Saya kasih contoh
orang-orang yang kemudian kehilangan keselamatan, yang mengundurkan diri yang tertulis di dalam Alkitab. Sekalipun mereka menikmati, mencicipi mujizat, sekalipun mereka punya makan yang kenyang, sekalipun mereka itu melihat kenyataan bahwa Yesus adalah Allah yang sanggup membuat mujizat, tetapi ketika mereka tersandung dengan apa yang dikatakan oleh Kristus, mereka semua mengundurkan diri. Itu gambaran sekarang. Di akhir zaman nanti banyak orang tersandung, tidak bisa dinasihati. Ya, puji Tuhan. Injil Yohanes 6 ayat 22 sampai 26. Saudara lihat ini, orang-orang yang banyak mengundurkan diri. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, Ya. dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, Ya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. ya, Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti, ya. sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ya. Terus, Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, Ya. mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, Ya. melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. nah, terus, Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, ya. yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu." Nah, jadi Tuhan Yesus mengetahui dalam diri manusia, tidak usah orang memberitahu tentang kita. Dia tahu di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Karena itu saya selalu mengatakan, mari jadi orang Kristen. Mari jadi pelayan Tuhan. Mari jadi hamba Tuhan yang hidup di hadapan Tuhan. Mata Tuhan selalu melihat kita. Mata Tuhan selalu mengawasi kita. Bukan hanya memberikan kekuatan, tapi melihat kelakuan kita sampai ke dalam dasar hati yang paling dalam. Karena itu jadilah orang Kristen hidup di hadapan Tuhan. Itu yang benar. Bukan di hadapan manusia. Jadi pelayan Tuhan bukan di depan manusia. Jadi pendeta juga bukan di depan manusia saja. Di hadapan Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan menyaksikan apa yang saya lakukan, apa yang saya pikirkan, apa yang saya buat. Harus punya rasa takut kepada Tuhan seperti itu. Dan Tuhan menjawab mereka waktu mereka bilang, "Kemana kamu? Aku cari ke sana, cari ke sini." Tuhan bilang apa? "Kamu mencari aku karena makan kenyang." Ya. Banyak orang Kristen karena diberkati, karena kenyang, sandang pangan papan tak kurang. Jadi mereka cari Tuhan terus. Apakah ini berkenan pada Tuhan? Tidak. Tidak. Mari kita baca kembali apa yang dikatakan Yesus. Ayat yang ke-26 dan 27 dari Yohanes 6. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, Ya. melainkan karena kamu telah makan roti itu dan Ya. kamu kenyang." Ya, kamu makan kenyang. Jadi ikut aku terus. Diberkati. Coba berkatnya ditahan, diambil. Masih ikut Tuhan? Nah, Ayub takut akan Tuhan. Setan bilang, karena Tuhan pagari dia. Coba ambil berkatnya. Pagarnya angkat. Tuhan bilang, oke, aku angkat.
Setelah pagarnya diangkat, Ayub habis. Harta bendanya habis, anaknya 10 mati. Apa kata Ayub? Terpujilah Tuhan. Dia sujud menyembah. Ya. Aku keluar dari rahim ibu telanjang, pergi juga telanjang. Terpujilah Tuhan. Ayub mengikut Tuhan dengan benar, dengan hidup yang takut akan Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Lanjut kita baca dulu. Ini Yohanes 6 tadi. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Jadi kita bekerja, kita melayani, bukan karena makanan yang dapat membawa kepada kebinasaan. Terus, Melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal. itu yang Tuhan mau. Apa itu makanan yang bertahan sampai hidup kekal? Roti hidup, firman Allah, pribadi Yesus. Itu yang Tuhan senang. Ketika kita mencari Tuhan, mencari firman Allah, ya, yang bisa bertahan sampai kepada hidup kekal. Mereka tersandung ketika Tuhan mengatakan, akulah roti yang hidup. Ya, tersandung mereka. Coba baca ya, ayat yang ke-35, Yohanes 6. Kata Yesus kepada mereka, Ya, Akulah roti hidup. akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Ya, Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. ya, terus. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Ya, ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, Ya. tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang Ya. telah mengutus aku. Setelah dia berbicara banyak tentang roti yang turun dari surga pribadinya, saudara tahu orang yang banyak tadi menikmati duduk 5.000 orang dikasih makan roti kenyang dari 5 ketul roti dan 2 ikan. Setelah Tuhan menyampaikan pribadinya, memperkenalkan, aku roti yang hidup, mereka tersandung. Banyak orang tersandung kepada firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak tersandung. Orang yang mau mengikuti apa yang dikatakan oleh Alkitab, oleh firman Tuhan. Ya. Baca ayat 60 dan 61. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ya. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, Ya. berkata kepada mereka, Ya. adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Apakah perkataanku itu menggoncangkan iman? Ya. Terus, Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? ya, Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. ya, Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh yang hidup. ayat 66. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Sudah menikmati makan kenyang. Cari Tuhan supaya makan kenyang lagi. Ya. Tapi akhirnya banyak yang mengundurkan diri, tersandung. Jangan jadi Kristen tersandung. Bahasa sini itu apa ya? Tekentok-kentok. Tersandung. Tidak bisa dinasihati, tidak bisa ditegur. Saya kalau orang bisa menasihati, puji Tuhan, terima kasih, Pak. Ya. Mengundurkan diri, hilang keselamatan. Hati-hati dengan keselamatan yang hilang. Di akhir zaman ini banyak sekali. Ya, ini salah satunya. Tapi Tuhan tidak puas dengan orang yang banyak pulang. Silakan. Dia datang pada Petrus.
kamu tidak mau juga mundur. Ya, coba baca ayat 67, ayat 68. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Apakah kamu tidak mau pergi juga? Terus Jawab Simon Petrus kepadanya, ya, Tuhan, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? ya. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Nah ini Petrus saja waktu itu, kemana lagi saya mau pergi? Tapi ketika dagingnya begitu kuat, ketika Tuhan mulai dia lihat dipukul, dimahkotai duri, dicemeti, dia takut. Nanti dia juga mengalami yang sama. Ya. Ketika ditanya, ini toh Om Petrus, muridnya Tuhan Yesus atau pengikutnya. Oh tidak, sumpah tidak. Menyangkal, ini daging begitu kuat. Untuk akhir zaman ini, di tengah-tengah dunia yang menggelora, itu daging ini menyangkal. Tapi Tuhan sudah kasih ingat Petrus, ya dikasih ingat ya, seperti sekarang saudara dengar suka kasih ingat memang. Nanti banyak orang hilang selamatnya. Petrus gagah. Semua orang bisa goncang imannya, aku tidak. Wah, Tuhan bilang, Petrus, Simon, ingat iblis sudah menampi engkau. Ya. Orang lain goncang imannya, saya tidak, kata Petrus. Tapi ketika itu Tuhan bilang, sebelum ayam jantan berkokok, engkau menyangkal aku 3 kali. Dan ketika dia menyangkal itu, tiba-tiba ayam itu berkokok. Dia ingat perkataan Tuhan, menangislah Petrus dengan sedihnya. Ketika dia menyangkal, hilang keselamatan. Tapi masih ada kemurahan buat Petrus ini. Tuhan kasih ingat melalui ayam berkokok. Dia bertobat dan tidak meninggalkan Tuhan. Dia malah diangkat jadi gembala yang pertama. Ya, gembalakan kawanan domba Allah dengan kasih. Dia diangkat. Dia menyesal. Dia bertobat. Dagingnya kuat. Makanya Tuhan bilang, Petrus, waktu engkau muda, engkau pergi kemana semaumu, sesuka-sukamu. Tapi waktu sudah tua, tinggal ulurkan tangan. Seharusnya kekristenan seperti itu, saudara. Waktu kita masih baru dalam Tuhan, semaunya kita masih bisa buat. Tapi sesudah tambah lama kita ikut Tuhan, kita tinggal mengulurkan tangan. Tuhan bawa kemana? Ke tempat di mana Dia mau kita ada. Demikianlah Petrus. Dan akhirnya apa yang terjadi dengan Petrus? Ketika dia mau disalibkan, dia bilang, tidak, aku tidak boleh sama dengan guru saya. Tuhan saya disalibkan, modelnya kepalanya di atas. Kepala saya di bawah, kaki saya di atas. Coba saudara, dia melalui satu proses yang panjang mengikut Tuhan. Saudara dan saya jangan mundur. Binasa. Jangan mundur dari pelayanan, dari kepercayaan kepada Tuhan. Jangan mundur dari apapun yang kita alami, yang kurang enak. Waktu kita melimpah dengan berkat, waktu kita kurang berkat, tetap mengucap syukur. Jangan mundur. Ya, itu yang Tuhan kehendaki. Ya. Nah, satu orang lagi di antara 12 murid.
itu ada di dalam neraka. Namanya Yudas Iskariot. Menikmati makan bersama Tuhan, menikmati melihat mujizat-mujizat. Diberi kepercayaan jadi bendahara. Waduh. Tapi di dalam hatinya tidak ada Tuhan, yang ada cuma duit, doe, cinta uang, akar segala kejahatan. Tadi Tuhan bilang, jangan bekerja untuk apa? Makanan yang bisa membawa kepada kebinasaan. Jangan cari Tuhan karena uang, karena kekayaan, karena pangkat, hormat di dunia. Banyak orang Kristen cari itu, memberi persembahan, mengembalikan milik Tuhan hanya untuk supaya dapat berkatnya kembali. Saudara, tidak benar. Ya. Kembalikan milik Tuhan dengan kejujuran, dengan takut akan Tuhan, dengan hormat dan mengasihi Tuhan. Karena itu perintah Tuhan. Tidak ada yang kadaluarsa. Ya, berikan persembahan apa saja, tidak menginginkan kembalinya itu dari Tuhan, tapi melainkan melakukan itu karena saya mencintai Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Nah, Yudas ini dipercayakan, tapi dia curi-curi uang dari kas. Yang jadi pencuri ya, semua yang ada pada kita bukan milik saya, bukan milik saudara. Saudara setuju? Ketika Anda tidur satu malam, itu semua bukan milik kamu. Ada orang tidur tak bangun lagi. Kalau saudara meninggal, apa itu jadi milikmu semua? Tidak. Jadi tak perlu hanya untuk segenggam tepung, ya. Itu kita pertahankan sampai lupa Tuhan, lupa melayani, lupa menyembah, lupa untuk taat. Jangan cari Tuhan perkara dunia. Cintailah Tuhan, maka kau lihat mujizat dalam hidupmu. Ya. Coba kita baca dalam Injil Yohanes pasal 6 ini ayat 67, ayat 70 lah langsung. Jawab Yesus kepada mereka, Ya. bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Ya. Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang satu itu iblis, setan. 12, dua-duanya dipilih Tuhan. Tapi Tuhan juga tahu yang satu ini. Terus, yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. ya. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Nah. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Iya, waktu dia pegang kas, Alkitab mengatakan dia suka curi-curi. Yohanes 12 ayat 5 sampai 6. Ya, jangan, ini berhati-hati ya soal uang. Jangan sudah mencicipi berkat Tuhan, sakit disembuhkan, lalu lupa Tuhan. Kalau saudara mengidap penyakit yang tidak bisa lagi disembuhkan, kanker kah, apakah, lalu Tuhan kasih sembuh, jangan lupa itu ada maksud Tuhan yang baik. Pendeta boleh kamu lupakan. Pendeta yang selalu berdoa 1 minggu berapa kali, Tuhan tolong dia, Tuhan beri mujizat. Habis sembuh, dia bersaksi, oh terima kasih Bapak Pendeta yang sudah menolong saya berdoa. Jemaat semua dengar, dia terima kasih sama pendeta. Tidak lama-lama pendeta juga dihujat. Itu terjadi dengan Yesus. Apalagi cuma pendeta.
Yesus saja alami itu. Dikasih makan kenyang, kemudian mundur. Ya, dipercaya pegang kas, malah mencuri. Coba, itulah manusia. Jangan kita, supaya kita tidak hilang selamatan itu. Tolong dibaca Yohanes 12 ayat 5 dan ayat 6. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Ya, Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, ya. melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Bukan memperhatikan orang miskin, tapi pencuri dari kas yang dia pegang. Terus Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. ini Yudas. Jangan jadi Yudas di akhir zaman ya. Hati-hati ya. Hati-hati dengan keselamatan. Jadi Yudas ini adalah seorang bendahara. Kita ini juga bendahara-bendahara Tuhan. Pegang doe. Yo, pegang apa saja. Jangan mengkhianati Tuhan ketika engkau sudah diberkati. Sebelum diberkati, sungguh-sungguh. Sebelum sembuh, sehat, takut-takut mati sudah. Ya. Sehat dia lupa. Ya. Ada seorang bersaksi, ketika seseorang bertanya, seakan-akan kamu belum beranjak dari seorang hamba Tuhan. Dia bilang tidak. Saya mau jawab orang ini kalau dia bertanya lebih lanjut. Akan kukatakan, hamba Tuhan ini waktu saya susah, waktu saya sakit, waktu saya perlu nasihat, dia menasihati saya berpuluh tahun. Ya, menolong saya waktu sakit, mendoakan. Lah sekarang dia dalam kesulitan. Kenapa saya mesti tinggalkan? Sekarang dia sudah usianya cukup lanjut. Kenapa saya tinggalkan? Tidak kurang yang saya terima pelayanannya. Ya, waktu saya sakit dia doakan sembuh. Ada banyak orang didoakan sakit sembuh. Lupa orang yang mendoakan. Tuhan Yesus begitu sudah. Berapa banyak orang makan dari 5 ketul roti. Berapa banyak orang lumpuh jalan, buta melihat, telinga tuli mendengar. Berapa banyak orang mengatakan Hosana, Hosana waktu Tuhan masuk Yerusalem. Duduk di atas keledai. Dalam waktu sekejap, lalu mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Ini semua cari perhatian kita, saudara. Jangan kita lupakan kebaikan Tuhan. Jangan kita lupakan kebaikan seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Jangan lupakan orang yang pernah melayani kita bertahun-tahun, berpuluh tahun. Ya, lalu kita hujat, kita bye-bye. Bye-bye, menghujat. Jadilah seperti seorang yang ada di tengah-tengah kita yang mengatakan, waktu gembala hamba Tuhan susah, sulit, dalam keadaan terjepit, kita tidak mau tinggalkan. Karena dia pun sudah banyak menolong saya. Seharusnya kita berkata pada Tuhan, terlalu banyak tarikan napas yang kau berikan. Ketika saya sakit, ketika saya kurang, Tuhan sudah menolong saya, keluarga saya. Kenapa saya mesti menyangkal Yesus pada akhirnya? Tidak. Sekali Yesus, tetap Yesus sampai dia datang kembali. Ini orang banyak mundur. Ya. Nah, Yudas begitu juga. Dipercayakan, malah dia mengkhianat, menjual Tuhan
Ya, jadi banyak orang Kristen nanti kalau tidak berhati-hati akan kehilangan keselamatan. Ya, kita mau baca Kitab Yudas pasal 1 ayat 11. Kitab Yudas ini sebelum Wahyu. Celakalah mereka, karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Ya, perhatikan. Dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Ya, Dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Ya, ada berapa orang di situ? Kain, Bileam, Korah. Ini contoh orang yang akhirnya kehilangan keselamatan. Apa yang dibuat Kain? Apa yang dibuat Kain? Perbuatannya jahat. Tidak menghormati Tuhan. Memberi persembahan yang menghina Tuhan. Berhati-hati ya. Ini buat saya dan buat saudara. Buat saya dulu. Ketika saya baca itu, timbul rasa takut dan hormat. Ketika saya berdoa, ampuni saya punya kekurangan ini, kekurangan itu, Tuhan, tolong saya. Ya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 12. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat, Kain itu berasal dari si jahat. Ya. yang membunuh adiknya. Dia bunuh adiknya. Terus, Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. jangan orang Kristen itu semua perbuatannya jahat. Jangan orang Kristen itu membunuh adik sendiri karena iri hati, cemburu, marah kepada Tuhan. Ya, hati-hati. Ibrani 11 ayat 4, perhatikan apa yang dibuat Kain. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Ya, terus. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya. Ya. Bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Ya. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Ini persembahan Habel. Tapi persembahan Kain bagaimana dikatakan tadi? Persembahan Kain itu jahat. Tidak hormat. Tolong dibaca lagi Ibrani 11 ayat 4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Daripada korbannya Kain. Terus. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya. Ya. Bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Kenapa Kain ditolak? Karena Kain itu tidak menghormati Tuhan. Tidak memberi yang terbaik. Dengar saudara, dalam ibadah, dalam pelayanan, kita harus menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan. Ya. Menghormati Tuhan. Jangan perbuatannya jahat. 2 Petrus 2 ayat 15 ayat 14, 15, 16. 2 Petrus 2. Mata mereka penuh nafsu zina. Ya. Dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Ya. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Ya. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Ya. Terus. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka. Lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Ini Bileam.
Tadi Kain tidak menghormati Tuhan. Ya. Ini dalam ibadah, dalam pelayanan, hormati Tuhan. Kalau kita menghormati Tuhan, Tuhan menghormati kita. Ada tanggung jawab. Saya ajari orang muda. Kalau kamu bertugas, tugas dengan baik. Jangan alasan hujan. Jangan alasan ini dan itu. Kalau kamu mau naik sepeda motor, bawa jas hujan. Sedia payung sebelum hujan. Itu pepatah bilang. Jadi menghormati Tuhan. Jadi Kain itu tidak menghormati Tuhan. Bileam itu cuma uang. Ingin bayaran. Dia mau mengutuki bangsa Israel. Tuhan bilang tidak boleh. Tidak boleh mengutuk. Coba. Itu Bileam. Jangan mengikuti jalan Bileam, Kain. Satu lagi, Korah. Korah. Ya. Mari kita baca itu. Korah. Bilangan 16 ayat 1 dan 2. Apa yang dibuat Korah? Korah bin Yisar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliad dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa. Nah ini dosa pemberontakan dalam rumah Tuhan. Jangan ada orang memberontak ya terhadap otoritas Tuhan. Di dalam gereja ada pemimpin rohani. Pemimpin rohani itu dengan segala kelemahan yang ada, memimpin rohani saudara. Jangan memberontak. Melihat kekurangan kelemahan pemimpin, tapi tidak melihat kekurangan kamu. Ini sangat berbahaya. Itu sama dengan Tuhan dulu berbuat baik, kasih makan roti kenyang, sakit sembuh, lumpuh jalan, buta melihat. Terus kemudian salibkan Tuhan. Coba. Ya, hati-hati saudara. Ya. Jangan seperti Korah, pemberontakan terhadap otoritas. Bilangan 16 ayat 4. Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia. Ya. Dan ia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya, besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus, dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Akhirnya terbelah tanah. Mereka dikubur hidup-hidup. Korah, Datan, dan Abiram. Kalau kita tidak punya takut pada Tuhan di akhir zaman, kita bisa nanti kehilangan keselamatan. Hati-hati, lihat, sudah, jangan mengikuti jalan Kain yang tidak menghormati Tuhan. Bileam yang mencari uang saja, apa saja asal dia bisa dapat uang banyak. Ya. Korah yang melawan otoritas. Ibrani 13 ayat 17 mengatakan, hormati dan tunduk patuh pada pemimpinmu. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Tunduk pada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Tanggung jawab jiwa ini saudara. Ya, kalau salah kita sudahlah Tuhan, ini orang berpangkat, ini orang ternama, ini orang banyak uangnya Tuhan, biarlah mataku sebelah saja lihat salahnya, yang satu tidak usah lihatlah. Tidak boleh gitu saudara. Nasihati, tegur, diterima atau tidak terserah. Kalau salah
itu papa dan mama kalau lihat anak salah, nakal, bicara sama anak. Kalau tidak, kamu tanggung jawab. Jadilah orang tua, papa yang baik. Jadi contoh, tegur anakmu, hajar, pukul kalau salah, tidak akan mati karena rotan. Ini terlalu sayang itu anak, manja sampai rusak. Ya, demikian juga mama. Makanya papa dan mama jadi suami istri harus satu loh. Satu-satu. Sama-sama menghormati Tuhan, sama-sama takut Tuhan. Jadi jangan tidak tahu bagaimana harus melakukan sesuatu terhadap pimpinan kita. Beri hormat. Ya. Dalam ibadah jangan seperti Kain, mempersembahkan seenak-enaknya saja. Hormati Tuhan. Dalam ibadah itu mempersembahkan tubuh yang hidup, yang berkenan, kata Roma 12. Tolong dibaca ayat 1 dan ayat 2. Ya. Roma 12 ayat 1 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, Ya. aku menasihatkan kamu, Ya. supaya kamu mempersembahkan tubuhmu Tubuh ini dipersembahkan. sebagai persembahan yang hidup, Iya. yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kain persembahannya mati. Hasil dari tanah, buah-buah. Persembahan Habel hidup. Dia pergi ke kandang domba. Dia lihat yang mana yang paling bagus. Dipilihnya, dan ditetapkan. Ini yang terbaik. Ini menghormati Tuhan. Sedangkan Kain tidak. Dia sembelih itu domba. Darahnya ditumpahkan dan Tuhan cium persembahannya Habel. Aduh, bagus sekali. Demikian hidup kita, saudara. Kita bisa berada di luar cerita-cerita, kongko-kongko, ketemu di mall, ketemu di mana, berjam-jam. Kita beribadah, memuliakan Tuhan, mendengar firman, paling banternya 2 jam. Selesai. Tidak lama. Hormati Tuhan, persembahkan tubuh, persembahan yang berkenan. Lanjut, itu apa? Ibadah apa? Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu ibadah sejati. Persembahkan hidup dengan berkenan, kudus, takut Tuhan, benar di mata Tuhan. Ya. Mari kita tiru satu orang pribadi, perempuan yang dulu hidupnya tidak benar, dirasuk 7 roh najis, namanya Maria Magdalena. Dia mengecap kebaikan Tuhan, dia dilepaskan dari 7 roh najis. Lalu dia setelah sehat, dia mengiring Tuhan dengan kekayaan. Dia mengiring Tuhan terus. Dia mengasihi Tuhan. Sampai akhir ketika Yesus di atas kayu salib. Maria Magdalena di pinggir salib. Murid-murid Tuhan, calon-calon rasul kecuali Yohanes. Yang lain tidak ada. Dari Maria Magdalena, Maria ibu Yesus, dan Yohanes di pinggir salib. Begitu cintanya Maria Magdalena pada Yesus sehingga sudah dikubur. Dia ke kubur pagi-pagi benar. Petrus belum bangun. Dia sudah ada di kuburan. Kuburnya kosong, terbuka. Dia lari-lari kasih tahu, Petrus, kuburnya Tuhan terbuka, kosong.
Petrus masuk, murid yang lain masuk, lihat betul kosong. Maria Magdalena tanya penjaga kuburan, di mana mayatnya? Kok tidak ada? Boleh kalau ada mayatnya, kalau kamu yang ambil, kalau kamu yang ambil itu mayat, kasih saja sama saya itu mayat. Bayangkan, mayat. Bukan Yesus yang hidup waktu itu, yang bisa bikin mujizat, yang melepaskan dia dari 7 roh jahat. Mayat, tidak bisa buat apa-apa. Itu besarnya cintanya Maria Magdalena. Dia setia sampai Yesus sudah di dalam kubur. Tidak ada orang yang lain datang ke kuburan pagi-pagi benar, cuma dia, Maria Magdalena. Harusnya kita seperti itu. Sudah ditolong Tuhan, sudah bertobat dari segala dosa yang mengancam kita dengan api kekal. Waktu kita sakit, kita disembuhkan Tuhan. Waktu kita tidak punya uang, tidak punya nafkah hidup, Tuhan sudah siapkan, sudah berikan berkat-berkat yang begitu banyak. Lalu kita tinggalkan Yesus satu waktu, saudara akan kehilangan keselamatan. Contohi Maria Magdalena, ikut Tuhan, terus mengasihi Tuhan. Dia cari Yesus yang mati, tapi dia temukan Yesus yang hidup. Karena Yesus Tuhan kita tidak pernah mati, dia hidup kekal sampai selamanya. Katakan amin. Coba, berapa banyak orang Kristen tahu menghargai, memberikan hidupnya? Terima kasih, saya memberikan hidup saya pada Tuhan, meninggalkan semua pekerjaan saya. Walaupun awalnya sulit saya melepaskan pekerjaan saya di dunia, tapi karena saya ingin mengasihi Tuhan, saya mau belajar ikut panggilan, saya menyerahkan hidup dalam susah dan senang, dalam lebih dan kurang. Tidak pernah kusangkali Tuhan. Dan harapan saya sampai akhir hidup saya, Yesus itu satu-satunya bagi saya, bagi keluarga saya. Dia sudah banyak menolong saya. Ku tahu dia pelihara saya dengan cinta kasihnya. Ya. Kita baca itu ya, cerita Maria Magdalena. Lukas 8 ayat 2. Lukas 8 ayat 2. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat Ya. atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, Maria Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. 7, satu saja roh jahat, hancur orang, apalagi 7. Saya menyaksikan, saudara tidak pernah menyaksikan, saya menyaksikan bagaimana seorang ibu dirasuk 7 roh jahat. Saya menyaksikan. Oh, kita bisa tertawa waktu melayani dia. Ketika ada roh dansa-dansi, dia mendansa di muka kami semua, hamba-hamba Tuhan. Tapi ketika roh itu menyiksa dia, luar biasa. 7. Ini bukan zaman Yesus, zaman Maria Magdalena, zaman abad-abad ini. Itu kurang lebih 50-an tahun yang lalu. Maria Magdalena. Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Ya.
Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, Ya. yang seorang duduk di sebelah kepala, Ya. dan yang lain di sebelah kaki, di Ya. tempat mayat Yesus terbaring. Ya. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Ya. Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang." Ini Dan- tidak ada pengakuan yang seperti ini. Tuhanku. Dia cari Tuhannya yang mati, tapi dia temukan Tuhan yang hidup. Terus, Dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. ya, Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. ya, Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. terus, Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? ya, Siapakah yang engkau cari?" ya, Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, ya, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, Ya. supaya aku dapat mengambilnya." ya. Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Ya. "Rabuni," Rabuni, artinya guru. Guru. Terus, Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, Ya. sebab aku belum pergi kepada Bapa." yang dia temukan Yesus yang hidup. Tapi cintanya, dari di awal dia ditolong, dilepaskan dari 7 roh jahat, sampai dia mengikuti, melayani, sampai matinya. Dikatakan Alkitab, dia ada di pinggir salib. Di mana Yesus salib, di situ Maria Magdalena ada. Waktu dia hidup, dia melayani beserta Tuhan. Yesus mati, dia di pinggir salib. Yesus dikubur, dia pergi ke sana. Seharusnya kita orang Kristen seperti itu, tahu membalas budi kebaikan Tuhan yang kita tidak pernah bisa lunasi. Apapun yang kita bisa beri, hidup saya sepenuh waktu saya 24 jam pun saya bisa kasih Yesus, itu tidak bisa terbayar utang saya. Apalagi cuma seminggu berapa kali kita harus beribadah, ibadah doa, ibadah pendalaman Alkitab, ibadah hari Minggu. Lalu kita tidak mau berjumpa Yesus yang ada di ibadah kita. Kita tidak mau melayani Dia. Padahal berapa kali kita tarik napas satu hari ini. Mari kita mengikuti jejak Maria Magdalena yang setia. Setia luar biasa. Tidak mengundurkan diri ketika Yesus disalib, disiksa. Nanti banyak orang mengundurkan diri. Itu sebabnya Alkitab mengatakan, hanya sedikit saja orang diselamatkan. Bilang sama Tuhan, saya mau di bagian yang sedikit itu. Yang kira banyak orang mundur. Banyak orang kehilangan keselamatan nanti. Lukas 13 ini terakhir ini baca. Banyak orang, tapi sedikit saja yang diselamatkan. Lukas 13 ayat 23 dan 24. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Ya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Apa jawab Tuhan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, Ya, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. ini daging ini. Berjuang masuk pintu yang sesak sempit. Hanya sedikit, tidak banyak orang mengundurkan diri. Banyak katakan Tuhan, saya tidak mau di bagian banyak. Apapun pengalaman saya Tuhan, saya ada di bagian yang sedikit yang diselamatkan melalui pintu yang sesak, tidak mau mundur. Memang sedikit saja orang diselamatkan. Zaman Nuh, berapa orang selamat dari banyak manusia waktu itu?
Saya tanya saudara, berapa orang diselamatkan zaman Nuh? Zaman Nuh, berapa banyak orang yang mau masuk bahtera? 8 orang. Dari sekian banyak, 8. Sedikit. Zaman Sodom dan Gomorrah, berapa banyak orang diselamatkan di Sodom, dari Sodom? 3. Mestinya 4 yang keluar dari Sodom. Tapi yang satu, begitu kuatnya daya tariknya Sodom, daya tariknya uang, daya tariknya kekayaan, daya tariknya dunia, dia menoleh ke belakang. Itulah istrinya Lot. Dia. Makanya ada lagu anak sekolah minggu, ingat istri Lot, pentingkan harta dunia. Ingat istri Lot, jadi tiang garam. Sedikit orang, 8 orang dari zaman Nuh. Ya, dari zaman Lot 3. Orang Israel dari sejumlah 2 juta lebih bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, dikasih mujizat, laut terbelah 2. Mereka jalan. Manna turun dari langit, makan kenyang. Burung puyuh dikasih makan. Ya, Alkitab mencatat bangsa Israel 2 juta lebih. Bajunya tidak rusak, sepatunya pun tidak rusak, ikut Tuhan di padang gurun. Berapa banyak bangsa Israel yang diselamatkan? Sedikit. Saya mau katakan pada saudara, pada diri saya, terlalu sedikit orang yang bisa mencapai keselamatan surga. Harus betul-betul berjuang. Kalau kita tidak bisa dengar teguran Tuhan, nasihat Tuhan, kita bye-bye. Bagaimana saudara kita? Orang Israel 2 juta lebih, hanya 2 orang yang masuk negeri Kanaan, Yosua dan Kaleb. Ya, untuk baca ini ya, bukan sedikit waktu ya. Bagus ini, bilangan 26, ayat 65. Sebab Tuhan telah berfirman tentang mereka. Ya. Pastilah mereka mati di padang gurun. Ya. Dari mereka itu tidak ada seorang pun yang masih tinggal hidup selain dari Kaleb bin Yefuneh dan Yosua bin Nun. Dari sekian juta bangsa Israel, cuma Yosua dan Kaleb. Dan Alkitab mencatat dalam kitab Roma dikatakan, sekalipun bangsa Israel seperti pasir di laut, tapi hanya kecil yang diselamatkan. Jadi memang betul-betul untuk selamat tidak banyak orang. Kalau saudara menghargai ini, hujan, badai, ya, dalam keadaan kurang sehat, masih bisa jalan, saudara akan datang ke tempat ibadah. Kalau mengikuti daging, kurang sehat saya nggak mau datang, nggak mau melayani. Tapi saya tahu harganya firman Tuhan, yang Tuhan sudah titipkan untuk disampaikan. Saudara tidak akan datang sendiri. Saudara bawa keluarga, saudara bawa teman. Ayo mari ibadah. Dengarkan nasihat firman. Ya, jadi bangsa Israel itu seperti pasir, sedikit. Tidak banyak orang selamat. Mari kita masuk bilangan itu. Ya. Roma 9 ayat 27. Kita bangkit berdiri, baca, dan kita mau menyanyi pujian. Mari bangkit semua, Roma 9 ayat 27. Dan Yesaya berseru tentang Israel. Ya. Sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, Sekalipun jumlah bangsa Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Sisanya. Yang lain di mana? Mundur. Karena itu jangan belajar mengundurkan diri dari pelayanan
dari pelayanan mungkin sudah puluhan tahun kita pegang. Ya, tersinggung, marah ketika saudara ditegur, anak saudara ditegur, tersinggung. Jangan berpaling dari Tuhan, jangan mundurkan diri. Keselamatan saudara tidak bisa bayangkan betapa bahagianya ada di dalam kerajaan sorga, dan betapa siksa sengsaranya di dalam lautan api. Dengarlah, ada rasa takut sama Tuhan, mari bangkit berdiri. Jangan mengundurkan diri, jangan menyimpang ke kanan ke kiri, jangan seperti Kain, dan jangan seperti Korah, dan jangan seperti Bileam mengejar upah. Katakan sama Tuhan, saya tidak mau mengundurkan diri. Terlalu banyak hal yang Tuhan beri. Seperti Maria Magdalena, mayatnya Yesus saja boleh saya ambil. Seorang istri, suaminya meninggal, paling ditaruh di rumah, diformalin 5 hari, habis itu dikubur. Luar biasa Maria Magdalena, setia ikut sampai akhir. Mari kita introspeksi, koreksi diri kita. Bagaimana pelayanan kita? Itu cintanya Maria. Ku tetap cinta, Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. ku tetap setia. Tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap Siapa yang mau seperti Maria Magdalena? Tetap cinta, tetap cinta, sekali ditolong Tuhan, setia sampai akhir. walau badai datang, Tidak mundur, tidak hilang keselamatan. ku tetap cinta. Jangan keras kepala. Tetap setia, ku tetap setia,
angkat tanganmu menyembah. Haleluya. Ya Tuhan telah beri. Haleluya. Oh Rabaya Syaka Rabaya Labasaka. Siapa kita yang kita bisa balas? Seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Katakan sama Tuhan, terlalu banyak yang Tuhan sudah beri. Haleluya, haleluya. Terlalu banyak Tuhan, tak bisa ku balas. Apa yang ku miliki, persembahkan seluruh hidupku yang kudus, yang berkenan. Hormati Tuhan. Biar ku tetap cinta, Biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya. Oh Rabbasika Rabbasandamu. yang Tuhan telah beri. Terlalu banyak Tuhan tolong kami, tak terbalas. Takkan mungkin ku balas Terutama salib-Mu Yesus apa yang ku miliki. yang mengasihi Tuhan, yang mau ikut seperti Maria Magdalena nyanyikan, hormati, sembah Dia. Seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ya Rabbah ya Syaka Rabbah ya Rabbah. Berapa yang kita terima dari Tuhan? Berapa yang kita berikan kepada Tuhan? Ya Rabbah Syaka Rabbah. Satu dua jam di dalam rumah ibadah, tidak bersungut-sungut. Daud berkata, satu hari penuh di pelataran rumah Tuhan lebih baik daripada 1000 hari di luar. Ya Ramasyakalama ya Ramasyalamu ya Haleluya, Rabaya. Terima kasih Tuhan. Ya Rabah ya Rabah terima kasih. Berapa jam kita berikan pada Tuhan seminggu? Berapa banyak jam yang Dia berikan pada kita?
kita harus bertobat. Terima kasih. Mari angkat tangan saudara dan terimalah berkat kasih karunia anugerah cinta kasih persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya, sampai Tuhan datang. Kitalah orang yang diberkati untuk menjadi berkat, dan terima berkat itu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Yang terima berkat sama-sama katakan amin.